Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mengikuti ibadah online kita? Bagus. Pertama-tama, kenapa sih kita mengadakan ibadah secara online? Kenapa nggak kayak biasa aja? Kita mengadakan ibadah secara online soalnya sedang ada pandemi virus COVID-19. Dan menurut peraturan pemerintah, kita harus tetap di rumah untuk mencegah penularan virus tersebut. Bagaimana sih cara-cara lain untuk mencegah penularan virus ini? Pertama-tama, kita dapat mencuci tangan selama 20 detik. Karena dengan mencuci tangan selama 20 detik, kita akan membunuh semua kuman dan virus yang ada di tangan kita. Selanjutnya adalah dengan menahan diri dari memegang mulut, hidung, dan mata. Karena virus-virus ini bisa masuk ke dalam badan kita lewat situ. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus memakai masker kalau kita harus keluar karena ada urusan mendesak. Tapi ingat ya, jangan sering-sering ya. Oke, sudah siap mengikuti ibadah belum? Oke, mari kita mulai. Hai adik-adik Creative Kids, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, dahsyat, yes. Wow, hari ini kakak semangat banget dan udah gak sabar untuk memuji Tuhan, juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak percaya adik-adik juga udah semangat banget dan udah gak sabar kan buat memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Dan juga jangan lupa untuk ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Masih ingat lagu dan gerakannya kan? Yuk kita nyanyi dari awal ya. 1, 2, 3. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selang, salang, selang, salang dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada karena Kau Yesus Tuhanku, karena Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Sekarang kita mau siapin hati kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Yuk, kita dengan sikap penyembahan yang baik dan benar untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
Hai, selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali kita boleh ketemu dalam ibadah online pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, sudah memberikan kesehatan bagi kami. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami semua. Urapi kami semua. Agar setiap firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini Kairna akan bawa cerita tentang firman Tuhan, di mana Kairna ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 46, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Nah, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Nah, puji Tuhan, kita tahu bersama Raja Daud berkata bahwa Allah menjadi perlindungan dan kekuatan. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan. Tidak ada yang lain. Kalau bicara tentang perlindungan, bicara tentang kekuatan, Kairna ingat gitu ya, waktu masih masa-masa kecil gitu ya. Kairna ingat dulu waktu kecil tuh, suka banget tuh dengan kekuatan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh karakter. Ya, misalnya seperti Spiderman, Batman, kayaknya tuh jagoan banget gitu loh. Terus kalau yang perempuan tuh Cinderella, walaupun dia lemah gemulai gitu, tapi kayaknya kok baik hati banget gitu. Nah, mungkin kalau zaman-zaman sekarang nih yang ada Doraemon, tuh kayak gambar yang itu, Doraemon. Terus Anna dalam film Frozen gitu ya, kayaknya baik hati, suka menolong gitu ya, suka ngalah gitu ya. Terus kalau laki-lakinya tuh Peter dalam Peter Pan. Nah, pasti kalau adik-adik mengidolakan seseorang nih, tokoh-tokoh karakter, pasti idolanya dia jagoan, ya kan? Dia pinter, dia bukan orang yang jahat. Kalau misalnya dia suka nonton film-film orang yang jahat, berarti kasihan banget ya, padahal dia akan kalah nantinya gitu. Tapi kalau misalnya dia punya kekuatan yang luar biasa hanya untuk menolong, pasti senang banget ngelihatnya. Nah, kita memiliki Yesus Kristus, kekuatan yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Raja Daud, dia begitu mengandalkan Tuhan. Nah, ada juga contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Firman Tuhan katakan bahwa dia orang yang sangat kaya. Dia memiliki harta yang sangat banyak. Terus tapi sayang, anaknya meninggal, istrinya tinggalin dia. Terus teman-temannya ngejek dia. Sampai akhirnya Tuhan izinkan dia memiliki satu penyakit. Penyakitnya kayaknya serem. Kalau Kairna baca gitu ya di kebenaran firman Tuhan, Tuhan, nggak bisa ngebayangin bagaimana hidup Ayub gitu ya, kesian sekali. Tapi yang dialami oleh Ayub apa? Dia bukan menjadi lemah, menjadi tinggalin Tuhan. Enggak. Justru firman Tuhan katakan dia terus menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dia terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Saat dia mengandalkan Tuhan, disitulah kekuatan boleh dia alami.
Nah, firman Tuhan katakan, saat dia mengandalkan Tuhan, saat dia minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan ganti. Firman Tuhan katakan dalam Ayub pasal yang ke-42, digantikan semuanya itu, diberkati hidupnya dia. Wah, sungguh alangkah senangnya. Gitu ya, kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita punya sesuatu yang luar biasa yang kita miliki. Apalagi kalau kita lihat menghadapi keadaan-keadaan sekarang ini. Kemana-mana udah gak bisa. Mau ke mall aja gak bisa. Mau ke pasar. Gitu ya. Oh, mau beli sesuatu aja kayaknya aduh mesti pikir-pikir dulu. Gitu. Karena apa? Pemerintah bilang tidak boleh keluar kalau tidak penting sekali. Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh kumpul-kumpul. Waduh. Rasa-rasanya yang biasanya kita keluar-keluar ya. Adik-adik bisa main keluar-keluar. Ini gak boleh. Kemana-mana harus pakai masker. Pulang dari jalan di luar, pulang harus cuci tangan bersih-bersih. Supaya apa? Nggak ada kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Supaya apa? Kekuatan tubuh kita menjadi tetap sehat, tetap kuat. Kalau misalnya udah mulai sakit, aduh yang sedih siapa? Papa, mama. Aduh bingung mereka bagaimana. Aduh kesian, aduh. Tapi kalau tubuh kita menjadi sehat, wah, rasa-rasanya mau ketemu cepet-cepet ketemu ibadah di hari Minggu. Ya, begitu juga sama Kak Erna, begitu juga sama kakak-kakak yang lain. Mereka kepengen ketemu, mereka rindu lagi untuk bersekutu bersama-sama menikmati ibadah. Firman Tuhan katakan, kekuatan yang dari Tuhan gak bisa dibeli oleh apapun juga. Gak bisa dibayar oleh apapun juga. Dia sangat-sangat luar biasa. Kita bangga, kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang, kalau hidup kita dekat kepada Tuhan, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, kalau kita selalu rajin baca Alkitab, maka Tuhan bilang, aku akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Wah, senang banget. Senang banget. Kekuatan yang hari-hari yang kita alami adalah kita makan, minuman sehat, vitamin, itu yang diberikan orang tua kita. Tapi kekuatan kita secara rohani adalah kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kita berdoa kepada Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan berpikir, aduh kan aku masih anak-anak. Tuhan bilang dalam kondisi apapun dan siapapun, mau dia anak-anak, mau dia orang tua, siapapun kita, Tuhan bilang kalau engkau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Wah, senang banget. Pasti itu yang menjadi keinginan kita. Supaya apa? Tubuh kita terus sehat. Nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi COVID. Semuanya dilalukan oleh Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau adik-adik buka dalam Alkitab gitu ya. Di dalam Filipi pasal yang ke-14. Filipi pasal yang ke-14. Filipi pasal yang ke-14. Filipi pasal yang ke-4. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Begitu, Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Kutanggungnya nggak sendirian. Karena apa? Bersama Tuhan. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bukan memberikan kelemahan, tapi Dia memberikan kekuatan terus dalam hidup kita. Kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti yang Karna bilang tadi, kekuatan yang tokoh-tokoh dalam karakter film itu terbatas. Tapi kekuatan yang dari Tuhan tidak terbatas. Dia terus tinggal dalam hidup kita. Dia terus memberikan perlindungan dalam hidup kita. Tapi tetap Tuhan mau kita harus setia kepada Tuhan.
kita terus rajin berdoa kepada Tuhan. Kita terus rajin baca Alkitab. Kita terus memuji Tuhan. Karena apa? Di dalamnya kekuatan Dia berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari adik-adik, mudah-mudahan minggu depan gitu ya, kita udah boleh lagi beribadah, kita boleh kumpul lagi bersama-sama memuji Tuhan. Tapi di hari-hari yang ada, mari kita terus minta kepada Tuhan untuk Dia memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Agar nggak ada lagi sakit penyakit dalam hidup kita. Nggak ada lagi COVID, nggak ada lagi pandemi segala macam. Mau dibilang apalah, inilah, itulah penyakitnya. Kita nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Maka Dia memberikan kekuatan yang ekstra dalam hidup kita. Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena percaya bahwa kalau kita menaruh terus hidup kita hanya kepada Tuhan, kita bisa melalui semuanya itu dengan baik. Kita bisa lagi sekolah, ya, bisa lagi bermain. Nggak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Karena apa? Yesus bersama dengan kita. Kekuatannya memberikan perlindungan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang dapat kiranya memberikan kekuatan kepada kita semua, pada adik-adik yang ada, tetap setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya, jangan lupa, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lagi kumpul bersama-sama di gereja. Terus berdoa buat papa dan mama, buat gereja kita, buat pemerintahan kita, supaya semuanya bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu. Menjadi doa kami Bapa, biarlah kekuatan Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang lemah Tuhan, tapi kami terus kuat karena pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami berdoa buat orang tua kami. Biarlah Allah yang selalu menjaga mereka. Allah yang memberikan perlindungan dalam hidup mereka. Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Sehingga menghadapi keadaan yang terjadi, Engkau yang selalu menolong. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami, buat Bapak dan Ibu gembala kami. Tuhan tolong, biarlah Engkau juga terus yang memberikan hikmat marifat kepada mereka. Biarlah kasih setia Tuhan terus tinggal dalam hidup mereka. Urapan yang baru Engkau limpahkan dalam hidup mereka. Buat pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang ada dari mulai Bapak Presiden sampai dengan aparat-aparat yang terendah sekalipun. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat marifat kepada mereka, agar dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi bagi bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya damai sejahtera Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kekuatan Tuhan terus tinggal dalam hidup kami. Hingga kami boleh kembali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Baik di sekolah, di gereja, maupun dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Buat perlindungan Tuhan. Buat kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana? Bagus ya firman dari kakak kita? Adik-adik, kalian masih bisa memberikan persembahan kalian melalui transfer bank ya, ke rekening 342 1027 747 atas nama Grace Cynthia Runtuh. Kakak ulangin ya, 342 1027 747 atas nama Grace Cynthia Runtuh. Oke, terima kasih adik-adik sudah menonton ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan jam 10 pagi. Dan ingat, cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah aja.